Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ihsanuddin MSI selaku dosen mata kuliah analisis kompleks, izinkan kami mempresentasikan mengenai bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit, dan kekontinuan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, Dini Amelia. Kedua, Tias Tuti Anavia. Ketiga, Aisyah Otania. Keempat, Rafael Leudes Sitorus. Kelima, Ejra Dwianti Silalai. Keenam, Deviana Wangsa Putri. Materi pertama yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bilangan terbesar dari semua bilangan, yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Dapat ditulis Z sama dengan X, Y sama dengan X tambah IY, di mana X merupakan bilangan real dapat ditulis REZ, dan Y bilangan imajiner dapat ditulis IMZ, serta I satuan imajiner, di mana I sama dengan akar min 1 sama dengan 0,1. Contoh, Z sama dengan 3 dikurang 4I, jadi REZ sama dengan 3 dan IMZ sama dengan min 4. Jika I sama dengan akar min 1, maka I kuadrat yaitu akar min 1 dikali akar min 1 sama dengan min 1. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan, Z1 sama dengan X1 tambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 tambah IY2. Penjumlahan, Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2 tambah I kali Y1 tambah Y2. Contoh, diberikan Z1 sama dengan 2 tambah 3I, Z2 sama dengan min 5 tambah 7I. Maka, Z1 tambah Z2 sama dengan 2 tambah 3I tambah min 5 tambah 7I sama dengan 2 tambah min 5 tambah 3 tambah 7 kali I sama dengan min 3 tambah 10I. Pengurangan, yaitu Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2 tambah I kali Y1 dikurang Y2. Contoh, diberikan Z1 sama dengan 2 tambah 3I, Z2 sama dengan min 5 tambah 7I. Maka, Z1 kurang Z2 sama dengan 2 tambah 3I dikurang min 5 tambah 7I sama dengan 7 dikurang 4I. Perkalian, Z1 kali Z2 sama dengan X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2 ditambah I dikali X1 kali Y2 tambah X2 kali Y1. Contoh, diberikan Z1 sama dengan 2 tambah 3I, Z2 sama dengan min 5 tambah 7I. Maka, Z1 kali Z2 sama dengan 2 tambah 3I dikali min 5 tambah 7I sama dengan 2 kali min 5 dikurang 3 kali 7 tambah 2 kali 7 tambah 3 kali min 5 kali I sama dengan min 10 dikurang 21 ditambah 14 kurang 15 kali I sama dengan 31 kurang I. Pembagian yaitu Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 dibagi X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I kali X2 kali Y1 tambah X1 kali Y2 dibagi X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Pertama, komutatif, di mana Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1, Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1. Kedua, asosiatif, kurung buka Z1 tambah Z2, kurung tutup tambah Z3 sama dengan Z1 tambah kurung buka Z2 tambah Z3 kurung tutup. Kurung buka Z1 kali Z2 kurung tutup kali Z3 sama dengan Z1 kurung buka kali Z2 kali Z3 kurung tutup. Ketiga, ada distributif, Z1 kali Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 kali Z2 tambah Z1 kali Z3. Identitas, yang keempat identitas, 0 tambah Z sama dengan Z tambah 0 sama dengan Z. Kelima, inverse penjumlahan, yaitu Z tambah min Z sama dengan min Z tambah Z sama dengan 0. Keenam, unsur kesatuan perkalian, yaitu Z kali 1 sama dengan 1 kali Z sama dengan Z. Selanjutnya adalah bidang kompleks. Bidang kompleks adalah cara memvisualisasikan bilangan kompleks sebagai titik di bidang dua dimensi, di mana kita ketahui bilangan kompleks adalah bilangan yang memiliki dua komponen, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Maka dari itu dalam bidang kompleks memiliki dua sumbu. Yang pertama, sumbu X sebagai sumbu bilangan real dan sumbu Y sebagai sumbu bilangan imajiner. Notasi bilangan kompleks sendiri adalah Z sama dengan X plus Y. Maka dalam bidang kompleks dipresentasikan sebagai titik X, Y. Lalu untuk mengetahui titik Z1 ditambah Z2, kita hanya tinggal menjumlahkan titik Z1 ditambah Z2. Maka hasilnya merupakan titik Z1 ditambah Z2. Bidang kompleks sendiri juga bisa disebut sebagai bidang Argand atau bidang Gauss.
Selanjutnya adalah konjugat bilangan kompleks. Konjugat bilangan kompleks adalah bilangan kompleks lain yang memiliki bagian real yang sama dengan bilangan kompleks asli, dan bagian imajinernya memiliki besaran yang sama, tetapi tandanya berlawanan. Jika kita mengalihkan bilangan kompleks dengan konjugatnya, kita memperoleh bilangan real. Konjugat bilangan kompleks memberikan bayangan cermin bilangan kompleks terhadap sumbu real pada bidang kompleks atau bidang argan. Selanjutnya adalah sifat-sifat konjugat. Di sini, Z dijumlahkan dengan konjugatnya akan mendapatkan hasil 2X, lalu jika Z dikurangi konjugat Z-nya, maka akan mendapatkan hasil 2Y, dan Z dikalikan konjugatnya akan mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu, jika Z sama dengan X, maka konjugat Z sama dengan X sama dengan Z, atau konjugat Z sama dengan Z-nya itu sendiri. Jadi, jika ada konjugat Z1 ditambah Z2, itu sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2, lalu konjugat Z1 dikurangi Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurangi konjugat Z2, konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2, dan konjugat Z1 dibagi Z2 sama dengan konjugat Z1 dibagi konjugat Z2. Notasi dari bilangan kompleks sendiri adalah Z sama dengan X plus Y, maka konjugat Z-nya didefinisikan sebagai konjugat Z sama dengan X min Y. Artinya kita mengubah tanda bagian imajiner menjadi kebalikannya, sedangkan bagian realnya adalah tetap. Lalu di bidang kompleks, konjugat kompleks dari suatu bilangan adalah refleksi cermin terhadap sumbu real. Jadi kalau titik Z berada di atas sumbu real, maka konjugat Z-nya berada di bawahnya dengan jarak yang sama seperti pada gambar. Lalu untuk mendapatkan bagian real atau bagian imajiner dari bilangan kompleks menggunakan konjugatnya, kita dapat menggunakan rumus di atas seperti ini. Untuk menentukan bilangan realnya, real Z sama dengan X sama dengan setengah dikali Z ditambah konjugat Z-nya. Lalu untuk mencari nilai imajiner Z-nya atau Y-nya adalah 1 dibagi 2I dikali Z dikurangi konjugat Z-nya. Adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama diberikan Z sama dengan 4 plus 7I, maka berapakah Z ditambah konjugat Z? Maka jawabannya, karena Z sama dengan 4 plus 7I, maka konjugat Z-nya adalah 4 min 7I. Jadi, Z ditambah konjugat Z sama dengan 4 plus 7I ditambah 4 min 7I. Karena 7I dikurangi 7I habis, maka hasilnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Atau kita dapat menggunakan sifat sebelumnya, yaitu Z ditambah konjugat Z sama dengan 2X, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh soal yang kedua, jika Z1 sama dengan 9 plus 5I dan Z2 sama dengan 4 min 3I, maka konjugat Z1 dikurangi Z2 adalah, karena konjugat Z sama dengan Z, maka konjugat Z1 dikurangi konjugat Z2 sama dengan 9 plus 5I dikurangi 4 min 3I sama dengan 9 min 4 dikurangi 5 min 3 dikali I. Maka hasil akhirnya adalah 5 dikurangi 2I. Contoh soal yang terakhir yaitu, jika Z1 sama dengan 8 plus 4I dan Z2 sama dengan 9 min 2I, maka berapakah konjugat Z1 dibagi Z2? Maka jawabannya, karena konjugat Z sama dengan X sama dengan Z, maka konjugat Z sama dengan Z. Jadi, konjugat Z1 dibagi konjugat Z2 sama dengan 8 plus 4I dibagi 9 min 2I. Lalu kita kalikan sekawan menjadi 8 plus 4I dikali 9 plus 2I dibagi 9 min 2I dikali 9 plus 2I. Kita kali silang, maka hasilnya 72 ditambah 16I ditambah 36I dikurangi 8 per 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 64 ditambah 52I per 85. Bentuk-bentuk bilangan kompleks. Bentuk pola bilangan kompleks, Z sama dengan R kali cos theta tambah I kali sin theta, dengan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R. Contoh soal, tuliskan bentuk pola bilangan kompleks berikut. Z sama dengan 1 tambah I. Penyelesaian, Z sama dengan X tambah Y kali I, di mana Z sama dengan 1 tambah I, maka Z sama dengan 1 tambah 1 kali I. Bagian real, RIZ sama dengan X sama dengan 1, bagian imajiner, IMZ sama dengan Y sama dengan 1, maka R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Sin theta sama dengan Y per R sama dengan 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 sama dengan 45 derajat atau 135 derajat. Cos theta sama dengan X per R sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 sama dengan 45 derajat atau 315 derajat. Maka nilai theta yang memenuhi adalah 45 derajat. Jadi Z sama dengan R kali cos theta tambah I kali sin theta sama dengan Z sama dengan akar 2 kali cos 45 derajat tambah I kali sin 45 derajat. Jadi, bentuk polar Z sama dengan 1 tambah I adalah Z sama dengan akar 2 kali cos 45 derajat tambah I sin 45 derajat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi kompleks. Dari definisinya di sini, misalkan D himpunan bilangan kompleks Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan bilangan Z anggota D dengan satu dan hanya satu bilangan kompleks W pada bidang W, yaitu ZW. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Z di sini merupakan peubah acak bebas, sedangkan W-nya merupakan peubah acak tak bebas. Jadi nilai W ini akan berubah sesuai dengan Z-nya.
Misalkan ilustrasi di sini dalam suatu koordinat kartesius kompleks, di sini ada imajiner Z dan real Z. Dan di sini bidang Z akan dipetakan pada fungsi, maka ini berubah menjadi imajiner W dan real W. Dan di sini berubah menjadi W sama dengan FZ. Jadi bidang di sebelah kiri ini dinamakan bidang Z dan di sebelah kanan dinamakan bidang W. Lalu jika Z sama dengan X plus YI, maka fungsi W sama dengan FZ dapat dituliskan menjadi W sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y. Yang berarti real W-nya dan imajiner W-nya masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Nah, apabila Z-nya dalam bentuk polar, yaitu R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, maka W-nya berubah menjadi jari-jari dan theta, yaitu W sama dengan U dalam kurung R theta plus IV dalam kurung R theta. Nah, di sini ada suatu contoh, tentukan Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurangi I dalam bentuk U dan V. Nah, jika Z-nya sama dengan X plus YI, maka Z di sini kita ganti dengan X plus YI menjadi 2 dalam kurung X plus YI kuadrat dikurangi I, lalu diuraikan lagi menjadi X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat. Dalam kurungnya dibuka menjadi 2x kuadrat ditambah 4xyi dikurangi 2y kuadrat dikurangi i. Kita pisahkan bagian real dan imaginarnya menjadi 2 dalam kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat ditambah i dalam kurung 4xy dikurangi 1. Maka di sini didapat untuk nilai u-nya yaitu 2 dalam kurung x kuadrat min y kuadrat dan v-nya yaitu 4xy dikurangi 1. Ya, teman-teman, selanjutnya ada limit yang dimana memiliki definisi, yaitu misalkan fungsi kompleks f terdefinisi pada persekitaran terhapus z0 dan L ada, dan L adalah bilangan kompleks. Nah, jika limit dari f ketika z menuju z0 ini ada dan sama dengan L, maka bisa kita tulis limit z mendekati z0 fz sama dengan L untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 dan delta lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga mutlak fz dikurangi L itu lebih kecil dari epsilon ketika mutlak z menuju z0 itu lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta. Nah, di sini ada 3 teorema limit fungsi kompleks. Teorema pertama yaitu jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya itu tunggal. Dan teorema kedua, jika fz sama dengan u xy ditambah iv xy x, y dan z sama dengan x ditambah yi dengan domainnya d, maka titik z0-nya itu x, z0 x 0,y0-nya sama dengan x0 ditambah y0 di dalam d atau batas d. Maka limit z mendekati z0 fx itu sama dengan u0 ditambah iv0. Jika dan hanya jika limit x, y mendekati x 0, y0, u x, y sama dengan u0 dan limit x, y mendekati x, 0, y, 0, v x, y itu sama dengan v0. Nah, teorema yang ketiga adalah misalkan fungsi f dan g limitnya ada, maka limit f itu sama dengan a dan limit y sama dengan b. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah penyelesaian dari limit z kuadrat ditambah z di mana z-nya itu mendekati 2i. Maka bisa kita bagi 2 dulu atau kita pecah dulu menjadi limit z kuadrat z mendekati 2i ditambah limit z mendekati 2i. Nah, karena z mendekati 2i bisa kita tulis bahwasannya 2i kuadrat ditambah 2i. Karena kenapa? Karena 2i-nya itu kita masukin ke dalam z-nya. Nah, jadi hasilnya adalah min 4i ditambah 2i. Nah, lalu yang contoh soal nomor 2, selesaikanlah limit z kuadrat ditambah 1 per z min i di mana z mendekati i. Maka bisa kita pecahkan dulu nih yang z kuadrat ditambah 1 menjadi limit z plus i dikali z min i per z min i di mana z-nya mendekati i. Nah, karena bisa kita lihat bahwasannya z min i ini ada yang sama nih teman-teman, jadi z min i per z min i itu bisa kita coret menjadi hasilnya limit z plus i di mana z mendekati i. Maka hasilnya adalah 2i. Itu ada kekontinuan fungsi yang memiliki definisi, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0. Jadi ada 3 syarat fungsi fz itu dikatakan kontinu di Z0. Yang pertama itu fz0 itu harus ada. Yang kedua itu limit z mendekati z0 fz itu harus ada. Dan yang ketiga itu limit z mendekati z0 fz itu sama dengan fz0. Notes-nya itu fungsi fz ini dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Adapun teorema yang pertama yaitu jika fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y
fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan z0 sama dengan x0 ditambah y0 titik di dalam R. Maka fungsi fz kontinu di z0 jika dan hanya jika u x, y dan v x, y masing-masing kontinu di x0, y. Nah, adapun teorem yang kedua, yang pertama itu jika f dan g kontinu di z sama dengan z0 dan k suatu konstanta, maka fungsi-fungsi f ditambah g, f kurang g, kf, fg, f per g jika g, z tidak sama dengan 0 juga kontinu di z sama dengan z0. Yang kedua itu ada fungsi polinom kontinu di R, sedangkan fungsi rasional di daerah definisinya. Yang ketiga itu jika G kontinu di Z sama dengan Z0 dan F kontinu di GZ, maka fungsi FOGZ kontinu di Z sama dengan Z0. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke contoh soal yang pertama. Diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x tidak sama dengan 2, lalu 4 untuk x sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, apakah f kontinu di x sama dengan 2? Nah, kita selesaikan berdasarkan definisi yang sudah diberikan, yaitu kita mencari nilai x sama dengan 2. Karena x sama dengan 2 sudah ada, yaitu 4, maka tinggal kita substitusikan ke dalam fx-nya. Tinggal kita masukkan f2 sama dengan 4. Berarti nilai x-nya ada, yaitu 4. Nah, yang kedua, B. Yang syarat kedua yaitu limit x mendekati 2 untuk fx. Nah, kita pakai soal yang pertama, untuk kita pakai persamaan yang pertama, sehingga menjadi limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 dibagi x min 2 sama dengan limit x mendekati 2. X kuadrat min 4 ini kita pecah menjadi akar-akar sehingga menjadi x min 2, x plus 2 dibagi x min 2. Karena x min 2 dengan x min 2 bisa kita coret, maka tinggal sisa limit x mendekati 2, x plus 2. Kita masukkan nilainya ke dalam fungsi yang ada, sehingga hasilnya sama dengan 4. Nah, syarat yang terakhir yaitu dimana limit x mendekati 2 harus sama dengan f2-nya. Nah, berdasarkan hasil yang kita cari dari syarat 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan syarat 1, 2, dan 3, maka f kontinu di x sama dengan 2. Karena limit f mendekati 2 fx sama dengan f2, sehingga f kontinu di x sama dengan 2. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua, yaitu diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 2x min 3 dikali x min 2 dibagi x min 2 untuk x tidak sama dengan 2 dan 5 untuk x sama dengan 2. Pertanyaannya, apakah f kontinu di x sama dengan 2? Sama seperti yang tadi, kita mencari dulu syarat 1, 2, dan 3-nya. Nah, kita cari untuk syarat yang pertama, yaitu untuk x sama dengan 2. Karena di sini sudah ada x sama dengan 2-nya yaitu 5, tinggal kita substitusikan saja bahwa f2-nya sama dengan 5 sehingga nilai x-nya ada. Lalu kita mencari nilai limitnya. Limit x mendekati 2, fx sama dengan limit x mendekati 2. Kita masukkan fungsinya 2x min 3 dikali x min 2 dibagi x min 2 sama dengan limit x mendekati 2, 2x min 3. Kita masukkan nilainya, kita masukkan x-nya yaitu 2, maka hasilnya adalah 1. Limitnya ada, syarat dan 1 dan 2 memenuhi karena sama-sama ada. Lalu kita cari, kita lihat syarat ketiganya apakah dia memenuhi apa tidak. Ya, syarat ketiga, setelah kita lihat f2 itu ternyata tidak sama dengan limit x mendekati 2 fx-nya, karena nilai f2-nya 5, sedangkan nilai limit x mendekati 2-nya 1, sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan syarat yang pertama dan yang kedua, f2 tidak sama dengan limit x mendekati 2 fx, sehingga fungsi f discontinue terhadap x sama dengan 2. Oke. Nah, itu dia materi yang sudah kita bahas kali ini, mulai dari bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit, hingga kekontinuan fungsi. Semoga dengan penjelasan materi yang kami berikan
dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.